Jakarta salah satu kota termacet di dunia. Bagi kalian anak ibu kota, tentu mengalami bagaimana macetnya Jakarta. Suara bising motor dan polusi yang beradu jadi satu. Pada tahun 2021, Jakarta berhasil hengkang dari posisi 10 besar kota termacet. Wah, kok bisa? Menurut TomTom Traffic, indeks terbaru Jakarta keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Kini, Jakarta berada di posisi ke-31 dari total 416 kota lain. Pandemi COVID-19 ternyata memang ada dampak yang lebih positif. Mungkin kalian merasa selama pandemi COVID-19, jalanan Jakarta lebih renggang dari biasanya. Well, selain karena banyak pelajar yang masih belajar dari rumah, sistem work from home juga menjadi pendukung penduduk Jakarta tidak keluar rumah bersamaan di pagi hari ataupun sore. Bagaimana dampak pandemi terhadap tingkat kesehatan udara di Jakarta? Berdasarkan pengumpulan oleh Greenpeace Indonesia sejak bulan Januari hingga 12 Desember 2020, ditemukan bahwa kualitas udara selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mayoritas masih dalam kategori sedang hingga tidak sehat untuk kelompok sensitif. Meski begitu, terdapat dampak positif terhadap kualitas udara di Jakarta. Tercatat 11 hari, 7 di Jakarta Pusat dan 3 di Jakarta Selatan dengan kategori udara sehat atau hijau yang terdeteksi di 2 stasiun pemantauan kualitas udara. Bagaimana transportasi dan tempat-tempat umum di Jakarta ketika pandemi? Berbagai transportasi umum nyatanya telah memperketat aturan selama masa pandemik dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas umum. Untuk pengguna KRL, saat ini juga terdapat random test untuk penumpang dan pastinya terdapat berbagai aturan baru seperti tidak boleh makan dan membuka masker di dalam KRL. Saat ini, di berbagai tempat umum sudah disediakan hand sanitizer dan kewajiban menerapkan 5M menjadi salah satu kebiasaan normal yang akan sering dilihat di Jakarta. Ketika naik ojek online pun telah dilengkapi dengan pembatas. Aturan lainnya adalah beberapa driver ternyata sudah divaksin loh. Pembatasan tempat umum juga dilakukan dengan menerapkan jam maksimal yaitu jam 9 malam. Hal inilah yang menjadikan aktivitas di luar rumah menjadi lebih sedikit dan polusi di Jakarta mengalami penurunan. Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Siswanto menjelaskan pemberlakuan work from home dan PSBB telah menurunkan rata-rata konsentrasi karbon dioksida sekitar 47 ppm, atau turun 9,8% dibandingkan tahun 2019. Data konsentrasi karbon dioksida dari tanggal 1 Februari hingga 27 April terpantau terus mengalami penurunan dengan laju penurunan 0,2287 ppm per hari. Terlebih lagi signifikan setelah diberlakukannya WFH dan PSBB. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida saat WFH dan PSBB menurun sekitar 4,6 ppm atau 1,1% dari sebelum WFH dan PSBB. Ternyata, pandemi COVID-19 memiliki hikmah untuk kehidupan baru yang lebih bersih, lebih tertib, disiplin, dan banyak hal yang bisa kita renungkan dan tetap jaga kesehatan. Salah satunya lewat olahraga ya sobat. Ayo lawan COVID bersama!